jadi makin mules. nggak nyiapin pantun Bapak Ibu, saya habis ngajar 3 jam. Nggak sempet. Dan nggak bisa berpantun. Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Nur Rahman SPD selaku wakil SMP Islam Al-Azhar 9. Yang terhormat teman seperjuangan Bapak Ibu Dewan Guru karyawan TU SMP Islam Al-Azhar 9. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat sehat, kesempatan, keluangan waktu sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan rutinitas taklim guru pada Jumat pagi hari ini. Tak lupa pula kita curahkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada MC kita pada Jumat hari ini, Ibu Cucun yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan kultum yang mungkin nanti singkat ya. Saya di sini juga tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu karena saya yakin ilmu yang Bapak Ibu itu yang punya Bapak Ibu itu lebih tinggi dari saya. Saya yakin itu. Mungkin saya bercerita sedikit dulu ya Bapak Ibu sebelum saya masuk ke kultum saya. Jadi pada suatu hari ada seorang guru yang sedang mengajar muridnya di kelas. Kemudian guru tersebut memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaan tersebut dijawab harus dijawab di lembar kertas yang kemudian akan dikumpulkan. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya mereka menyebutkan 7 keajaiban yang ada di dunia. Waktu demi waktu berlalu, muridnya sibuk untuk menjawab pertanyaan dari gurunya. Kemudian setelah selesai, muridnya menjawab, lembar tersebut dikumpulkan kepada gurunya. Akhirnya pelajaran selesai, dan kemudian guru tersebut mengkoreksi jawaban dari apa yang telah dituliskan oleh muridnya di kelas. Di lembar pertama ada yang menuliskan 7 keajaiban dunia. Yang pertama ada yang menuliskan Candi Borobudur dari Indonesia, kemudian piramida dari Mesir, The Great Wall dari Cina, kemudian Menara Eiffel dari Paris, dan selanjutnya, dan seterusnya. Lembar demi lembar dilihat jawaban hampir sama, yang membedakan hanya urutannya saja. Sampailah di akhir lembar, itu milik murid perempuan yang mungkin tergolong pendiam di kelasnya. Di situ dia menuliskan 7 keajaiban yang ada di dunia. Dia menuliskan yang pertama bisa melihat, kedua bisa mendengar, ketiga bisa menyentuh,
keempat bisa disayangi, yang kelima bisa merasakan, yang keenam bisa tertawa, dan yang ketujuh bisa mencintai. Guru tersebut tertegun dengan jawaban yang dituliskan oleh muridnya itu. Kemudian mengucap syukur ya, karena murid tersebut sudah mengajarkan sebuah pelajaran yang hebat ya, atas apa yang sudah ditulisnya itu. Jadi apa yang kita cari di dunia ini ya, kita di rumah berdiam diri inginnya pergi. Ketika sudah pergi kita malah ngerinduin rumah ya, ingin cepet-cepet pulang. Ketika hujan kita bertanya-tanya kapan ini kemarau. Ketika kemarau bertanya lagi dan merindukan kapan ini hujannya ya. Jadi ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki ya. Mungkin dari cerita tersebut itulah yang menginspirasi saya untuk menyampaikan tema dengan judul bersyukur. Di sini lebih tepatnya 5 manfaat bersyukur. Mungkin banyak manfaat dari kita bersyukur, tapi di sini saya mengambil hanya 5 saja. Ya. Yang pertama, pengertiannya dulu ya Bapak Ibu. Ya, pengertian bersyukur secara bahasa dan istilah. Secara bahasa dari kata syakaro yashkuru syukran, itu berarti pujian kepada pemberi kebaikan. Siapa memberi kebaikan itu tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersyukur ini mengucapkan atau mengungkapkan rasa terima kasih kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian sedangkan menurut pengertian untuk bersyukur ini berarti mengakui kebaikan atau kebajikan dengan cara mengimaninya di dalam hati, kemudian memujinya dengan lisan, dan menjalankan ibadah dengan ketaatan anggota badan kita. Jadi tidak hanya sekedar dalam lisan saja, tapi juga dalam perbuatan. Bagaimana cara kita bersyukur itu seperti apa? Adapun untuk hadis tentang bersyukur, di sini saya mengambil 2. Yang pertama dari Imam Al-Ghazali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan subhanallah maka baginya 10 kebaikan. Kemudian barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka baginya 20 kebaikan. Dan yang ketiga, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah maka baginya adalah 30 kebaikan. Kemudian hadis yang kedua ini dari Imam Ghazali lagi ya, tapi ini dari Aisyah radhiyallahu anhu. Di sini kebiasaan Rasulullah jika menyaksikan hal-hal yang beliau sukai adalah dengan mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang artinya segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Kemudian sedangkan ketika menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, yang artinya segala puji bagi Allah atas setiap keadaan atau situasi. Jadi alhamdulillah ini merupakan kalimat yang digunakan biasanya untuk mengungkapkan rasa syukur kita ya Bapak Ibu. Mungkin ketika kita senang ya, tapi ketika susah astagfirullah ya, Masya Allah. Nah tapi ternyata ketika susah pun kita mengucap alhamdulillah. Jadi baik itu senang alhamdulillah, ketika ditimpa musibah pun alhamdulillah. Sepertinya waktu itu pernah disampaikan oleh Pak Lutfi deh, saya ingat banget ya Pak Lutfi ya. Ngangguk. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, kita menyadari bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kemudian
dengan ucapan tersebut dapat menghilangkan rasa kesombongan kita. Ya mungkin ada sedikit cercah sombong dalam hati kita, ya, manusiawi, tapi bagaimana cara kita kembali lagi mengingat itu tidak baik, ya. Kita harus selalu mengingat Allah kalau rasa sombong itu tidak boleh sedikit pun ada dalam hati kita. Kemudian itu juga dapat mengingatkan kita atas keterbatasan diri kita sebagai makhluk ciptaannya. Dengan demikian, mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal ini memiliki keutamaan dalam memperkuat iman kita, kemudian dapat memperbaiki kualitas hidup dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Suhaib ia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik, ini tidak dapat kecuali seorang mukmin itu sendiri. Jadi jika dia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi seorang mukmin ini sangat ajaib sekali, ya Bapak Ibu. Ketika keadaan seorang mukmin, baik itu dalam keadaan susah maupun senang, itu semuanya baik bagi diri seorang mukmin. Dan itu tidak didapati oleh seorang munafik ataupun kafir, ya. Ketika seorang mukmin ini diberikan kesenangan, maka ia bersyukur, maka ia akan dicatat sebagai seseorang yang bersyukur. Tapi ketika dia mendapat musibah, dia bersabar, maka mukmin tersebut dicatat sebagai seorang yang penyabar atau sabar. Jadi baik itu senang atau susah, itu baik bagi seorang mukmin. Kemudian adapun Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar pedih. Jadi sini sudah dijelaskan bahwa kita tentunya sebagai seorang mukmin, dalam keadaan senang kita bersyukur, walaupun itu tidak dilihat dari angka atau jumlahnya, ya Bapak Ibu. Dan ketika kita susah, di sini kita harus bersabar. Seperti itu. Kemudian adapun 5 manfaat bersyukur. Yang pertama, hidup akan menjadi lebih damai. Ya, jadi hidup menjadi lebih damai ini merupakan salah satu manfaat dari kita bersyukur yang bisa kita rasakan. Bersyukur merupakan salah satu cara agar kita tidak membandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Oh, si ini punya ini nih, kita belum punya, panas gitu. Enggak ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nggak ada deh yang seperti itu. Jadi gak usah sibuk dengan urusan orang lain, ya. Gak usah sibuk memikirkan urusan orang lain. Mending orang tersebut mikirin kita gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik sibuk akan diri sendiri, kita evaluasi diri kita sendiri, gak usah sibuk dengan urusan orang lain. Jadi kalau dipikir-pikir, kapankah kebahagiaan itu didapatkan jika hanya memikirkan apa yang belum kita miliki, tapi kita mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Kemudian yang kedua, dengan bersyukur, kesehatan mental kita juga terjaga. Di sini tentunya akan menimbulkan pikiran yang positif, jadi nggak negatif terus sama orang, ya. Jadi pikirnya positif aja, didahulukan hal-hal yang positif. Karena kalau udah
berpikir negatif, udah deh ya, ada rasa iri, dengki, itu akan menjalar kemana-mana ya. Nah ini yang ketiga, terhindar dari rasa dendam. Rasa dendam ini bisa muncul dari berbagai macam kejadian. Mungkin seperti merasa sedih secara berlebihan ya. Kemudian tidak suka dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, yaitu yang sibuk dengan urusan orang lain gitu ya, dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu menjaga diri dari hati agar tidak mudah muncul rasa dendam. Jadi udah aja tuh, kita syukurin aja apa yang udah kita punya, nggak usah orang punya itu kita pingin punya ya, orang punya ini kita pingin punya, nggak usah dilihat aja diri kita mampu nggak. Kalau nggak mampu ya udah nggak usah gitu ya. Kemudian yang keempat, ini dapat meningkatkan keimanan. Seseorang yang sudah bersyukur ini menandakan bahwa ia sudah mampu menerima dengan penuh rasa ikhlas dan bangga apa yang sudah Allah berikan ya. Dengan kata lain, bersyukur merupakan cara seseorang untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah, dan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita sebagai seorang hamba. Jadi mungkin tiap hari, tiap detik, jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Kemudian yang kelima, dengan bersyukur hidup akan menjadi penuh keberkahan. Kehidupan yang dijalani oleh seseorang menjadikan hidup ini lebih berkah. Keberkahan itu juga bisa dirasakan melalui rezeki yang diperoleh, kemudian kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi. Ya, rezeki juga bukan hanya materi saja ya Bapak Ibu. Rezeki mungkin punya teman yang baik, yang care sama kita, anak yang soleh-soleha, ya itu juga udah rezeki. Kemudian urusan kita menjadi mudah, itu juga rezeki ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya soal angka aja ya, atau nominal saja, tapi yang lain pun itu merupakan rezeki yang sudah Allah kasih ke kita, dan tidak bisa diukur hanya dengan angka saja. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak yang kurang dari saya, dan semoga kita menjadi seorang mukmin yang bersabar, tak bertepi, dan bersyukur tanpa kata tapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.